Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah al-qail fi kitabihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin la nabiyya ba'dah. Al-qail fi jawami'il kalim. Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa arkanus sholati, dan bermula rukun-rukun solat itu adalah samaniyata asyara 18 apanya ruknan rukunnya. An-niyatu yaitu niat, liqaulihi karena firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru dan tidak diperintahkan siapa mereka, illa liya'budu kecuali supaya menyembah siapa mereka, Allah kepada Allah, Allah akan Allah, mukhlishina dalam keadaan memurnikan siapa mereka, lahu kepada Allah, ad-dina akan niat. Waqala berpendapat siapa al-Mawardi, Imam Mawardi, wal ikhlasu bermula ikhlas, fi kalamihim di dalam pembicaraan para ahli fikih adalah an-niyatu niat. Wali hadisi dan karena mendasarkan hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja bermula keabsahan amal-amal itu binniyati dengan niat-niatnya. Wal qiyamu dan berdiri, ma'al qudrati bersama mampu, ma'al qiyamu dan berdiri ma'al qudrah bersama kemampuan bagi mereka yang mampu. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat ada bi adalah mengenaiku, kanat ada bi adalah mengenaiku apa bawasiru ambeien, fasa'altu kemudian bertanya siapa aku an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anis sholati tentang solatku, tentang solatku. Ada kunya itu karena alif lamnya itu berfaedah li ahdi zihni. Faqala kemudian menjawab siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salli salatlah kamu qaiman dalam keadaan berdiri, fa illam tastati jika tidak mampu siapa kamu, faqaidan maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Wa illam tastati jika tidak mampu siapa kamu, fa'ala jambin maka salatlah kamu dalam keadaan tidur miring. Zada menambahi, enggak usah ya, udah pulang tadi. Zada menambahi siapa an-Nasai fa illam tastati jika tidak mampu siapa kamu, fa mustalqiyan maka salatlah kamu dalam keadaan tidur terlentang.
Itu semua karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, tidak membebani siapa Allah nafsan akan masing-masing orang, maka nafsan akan seseorang, masing-masing orang, nafsan akan seorang illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuannya nafsun. Wa takbiratul ikhrami, dan takbiratul ikhram, wa qiraatul fatihati, dan membaca fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim, dan bermula bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun, merupakan satu ayat, minha, dari fatihah. Warruku'u, dan ruku', wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah, berdiam barang membaca tasbih 3 kali, wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah diam barang sebentar sebatas membaca tasbih 3 kali, fihi, di dalam ruku', warraf'u, dan mengangkat menegakkan diri, warraf'u, dan mengangkat, wal i'tidalu, dan menegakkan diri, wa tuma'ninatu, dan berdiam diri barang sebentar sebatas membaca tasbih, fihi, di dalam i'tidal, wa sujudu, dan sujud, wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah berdiam barang sebentar sebatas membaca tasbih 3 kali, fihi, di dalam sujud, wal julusu, dan julus dan duduk, baina sajdataini, di antara 2 sujud, wa tuma'ninatu, dan tuma'ninah berdiam diri sebentar sebatas membaca tasbih 3 kali, fi, di dalam julus. Daliluma, dan bermula dalilnya apa saja, sabako, yang telah lewat, minal arkani, yaitu rukun-rukun, ilahuna, sampai di sini, adalah ma hadis rawahu, yang meriwayatkan akan ma siapa al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, rahimahumullah, an Abi Hurairah ayruya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, apa annan nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah dakhala, masuk siapa Nabi, al masjid, akan masjid, fatakhala, kemudian masuk siapa rojulun, seseorang, fasolah, dan kemudian sholat siapa rojul, fajaa, dan kemudian mendatangi, ya, mendatangi, datang itu maksudnya intransitif, ya. Mendatangi siapa rojul, fasallama, kemudian memberikan salam siapa rojul, alan nabi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Farda, kemudian menjawab siapa an-nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, kemudian bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irji, ya, irji, kembalilah, fasalli, dan salatlah kamu, fa innaka, sesungguhnya kamu adalam tusalli, belum salat siapa kamu, irji, kembalilah kamu, fasalli, dan salatlah kamu, fa innaka, karena sesungguhnya kamu adalam tusalli, belum salat siapa kamu, fasalla, kemudian salat siapa rojul, summa ja'a, kemudian mendatangi siapa rojul, wasal fasallama, kemudian memberikan salam siapa rojul, ala nabi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, kemudian bersabda siapa Nabi alaihi afdhalus salatu wassalam, irji, kembalilah, fasalli, siapa kamu, fasalli, dan salatlah kamu, fa innaka, karena sesungguhnya kamu adalah tusalli, belum salat siapa kamu. Salasan, bersabda siapa Nabi itu salasan, 3 kali. Faqala, kemudian matur siapa rajul, walladzi ba'asaka bil haqq, walladzi, demi zat
ba'asaka yang telah mengutus siapa alladzika akan engkau bil haqqi dengan kebenaran. Ma uhsinu tidak mampu ya, memperbaiki siapa aku ghairahu kecuali yang sudah saya lakukan. Ma uhsinu tidak mampu atau tidak memperbaiki siapa aku ghairahu akan selain yang telah aku lakukan. Fa'alimni maka berkenan mengajarkan siapa engkau ni padaku. Faqala kemudian menjawab siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kumta ketika berdiri siapa kamu, ila sholati artinya idza kumta ketika hendak menunaikan siapa kamu ila sholati pada sholat, fakabbir maka bertakbirlah kamu, summa qra kemudian membaca ma ayat tayassara yang pendek yang mudah ma'aka yang ada dalam benakmu ya, ma'aka yang ada bersamamu itu yang kamu hafal. Minal Qur'ani dari Qur'an, sumarka kemudian ruku'lah kamu, hatta tatma'inna sehingga tumaknina siapa kamu raki'an dalam keadaan orang yang ruku'. Sumarfa kemudian mengangkatlah kamu, hatta ta'tadila sehingga jejak. Bahasa Indonesia jejak itu jejaknya. Sehingga tegak siapa kamu iman dalam keadaan orang yang berdiri. Sumajud kemudian berjud siapa kamu, hatta tatma'inna sehingga tumaknina siapa kamu, sajidan dalam keadaan sujud. Sumarfa kemudian mengangkatlah siapa kamu, hatta tatma'inna sehingga tumaknina siapa kamu, jalisan dalam keadaan orang yang duduk. Sumajud kemudian bersujudlah kamu, hatta tatma'inna sehingga tumaknina siapa kamu, sajidan dalam keadaan orang yang sujud. Summaf'al kemudian tunaikanlah dzalika semua itu fi sholatika dalam sholatmu, kulliha ya semua sholatmu. Alhamdulillah, yarhamukillah. Wa yutliku dan memutlakkan siapa ulama ala hadal hadis atau menyebutkan siapa talaka yutallik dan menyebutkan siapa ulama ala hadal hadis akan hadis ini ya. Khobarul musi artinya khobaril musi, cerita tentang atau hadis tentang orang yang jelek ya. Orang yang jelek sholat tahu akan sholatnya, al musi sholat tahu. Lam tusolli itu artinya lam tusolli as-sholata belum menunaikan. Jadi kalau ada ya gini ini lam tusolli belum menunaikan siapa kamu as-sholata, jangan alam tusolli belum sholat siapa kamu as-sholata akan sholat. Jadi fa'ilnya berubah menjadi lam taf'al. Maknanya secara maknawi lam tusolli belum menunaikan siapa kamu as-sholata akan sholat al-matlubata yang diperintahkan, yang dituntut, yang seharusnya. Ghairahu ghairalladzi fa'altu minal kaifiyah, ghairalladzi kecuali salat fa'altuhu yang telah menunaikan siapa aku akan alladzi minal kaifiyah dari tata cara. Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an wa inda Ibni Hibban summa qra' bi ummil Qur'an. Dalam riwayat yang lain langsung ya.
Itu artinya nanti dalam diskusi kita di Atibian itu boleh orang kalau tidak hafal Fatihah boleh mengganti ayat yang lain sejumlah 7 ayat. Sama jangan bertanya Fatihah ora hafal pun Al-Baqarah. Jangan bilang gitu, ini ya secara hukum ya. Summakra ya, kalau dalam redaksi Ibnu Hibban. Summakra kemudian membaca siapa kamu bi ummil Qur'ani, ummil Qur'an wahia bermula ummil Qur'ani itu adalah Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Wadalla dan menunjukkan Allah dari ke atas hal tersebut apa hadisul Bukhari, hadis yang diwatkan Imam Bukhari wa Muslim dan Muslim. La sholata, tidak ada solat adalah ada liman bagi orang lam yaqra yang belum membaca siapa man bi Fatihatul Kitabi, Fatihatul Kitab. Wadalla dan menunjukkan ala annal basmalah bahwa sesungguhnya basmalah itu adalah ayatun satu ayat minha dari Fatihah. Wa min kulli suratin dan dari setiap surat apa ma hadis rawahu yang meriwayatkan akan ma siapa Muslimun Imam Muslim an Anasin Airuya, artinya diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu an qol berkata siapa Imam Anas, siapa sahabat Anas, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada bermula Kanjeng Nabi Muhammad SAW dzata yaumin di satu hari wa baina apa itu? Oke, anu mimitan niku. Bayi nama. Bayanna ono tasdite nggih. Menjelaskan kepada kami siapa Rasulullah SAW data yaumin akan satu hari baina adhurina di antara kami semua id ughfiya ketika pingsan id ughfiya ketika pingsan ighfaan siapa Nabi ini. Sumarofa kemudian mengangkat siapa Nabi Ra'sahu akan mustaka kepalanya Nabi mutabassiman dalam keadaan tersenyum. Fakulna kemudian bertanya siapa kami ma adhakaka, ma bermula apa adalah adhakaka membuat tersenyum apa ma, karena Nabi tertawanya itu masih tersenyum ya. Membuat tersenyum apa maka padamu ya Rasulullah. Qala menjawab siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam unzilat diturunkan alaiya padaku anifan baru saja apa suratun satu surat. Faqara kemudian membaca siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fa'addaha maka menganggap akan basmalah siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayatan akan satu ayat minas surah dari surat. Tak tadilu ko iman aywatat ma'inna artinya tumaknina fi qiyamika dalam berdirimu. Kama ja'a kama sebagaimana keterangan ja'a yang datang apa keterangan itu fil hadis di dalam hadis inda Ibnu Hibban menurut sahabat Ibnu Hibban fi sholatika kulliha ay fi kulli rokaatin artinya di semua rakaat min sholatika dari sholatmu.
Wal julusu dan duduk al akhiru yang akhir. 5 karena hadis ruwahu yang meriwayatkan akan hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari an Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an fi sifatihi, di dalam memberikan ilustrasi, di dalam mensifati, mengilustrasikan salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa, ketika duduk siapa seseorang firqati dalam rakaat al-akhirah yang akhir, qaddama maka menegakkan siapa qaddama menjulurkan siapa seseorang rijlakan kakinya al-yusra yang kiri, wa nasaba dan menegakkan siapa seseorang al-ukhra akan kaki yang lain, wa qa'ada dan duduk siapa seseorang ala maq'adati pada tempat duduknya. Artinya tidak duduk, tidak menjadikan kakinya sebagai tempat duduk. Wali annahu dan karena julus akhir itu adalah mahallu zikrin, tempat berzikir wajibin yang wajib kama, sebagaimana keterangan sayat yang akan datang apa ma. Fakana maka ada apa julus itu wajiban menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimu, apa saja yang tidak sempurna, bihi dengan sesuatu itu apal wajibus yang wajib, maka fahuwa bermula sesuatu itu wajibun wajib. Jadi wajibnya wudhu itu karena sholat itu memastikan suci, dan suci itu medianya satu di antara dengan berwudhu. Karena duduk itu di sana ada rukun qauli, membaca tasyahud, ya, maka duduknya menjadi wajib. Wa tasyahudu dan membaca tasyahud fihi di dalam julus akhir. 5 karena hadis rawahu yang meriwayatkan akan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, wa ghairuhuma dan selain keduanya. Ani bin Mas'ud Airwiya, artinya diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata siapa sahabat Ibnu Mas'ud, kunna ada siapa kami adalah idza shallaina ketika salat siapa kami ma'an Nabi bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kulna kemudian mengatakan siapa kami wa indal Baihaqi wa Daruqutni kunna ada siapa kami nakulu membaca siapa kami qabla ayyufrido sebelum diwajibkan alaina pada kami apa tasyahud membaca assalamu alallahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Assalamu bermula keselamatan Allah atas Allah qabla ibadi sebelum hamba Allah. Assalamu bermula keselamatan ala Jibril, moga tetap atas malaikat Jibril, wassalamu dan bermula keselamatan ala Mikail, moga tetap atas malaikat Mikail, wassalamu dan bermula keselamatan ala fulan, moga tetap atas seseorang, ya, namanya siapa. Falaman sarafa ketika meninggalkan siapa atau setelah selesai sholat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqbala maka menghadap siapa Nabi alaina kepada kami biwajhi dengan wajahnya yang mulia. Faqala kemudian bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Innallaha huwas salam,
Innallaha sungguhnya Allah wa ya Allah adalah as-salamu ya. Fa idza jalasa ketika duduk siapa ahadukum salah seorang di antara kalian semua fi sholati dalam salat falyakul maka membacalah kamu sebaiknya membaca siapa ahadukum at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah huwas salam ay huwa bermula salam adalah ismun satu nama min asma'illahi dari nama-nama Allah. Kila dikatakan makna bermula maknanya salamatuhu mimma yalhaqul khalqu minal aibi wal fana. Salamuhu salamatu bermula keselamatan Allah mimma dari hal-hal yulhiku yang melekatkan menempelkan siapa al-khalqu makhluk akan minal aibi yaitu kekurangan ya, wal fana dan kemusnahan kehancuran binasaan ya. Waqat waroda dan betul-betul benar-benar telah tiba visi goti dalam redaksi tasyahud itu apa riwayatun beberapa riwayat iddatun yang banyak kulluha dan bermula semua riwayat itu adalah sahihatun yang sahih. Wasighatu dan bermula redaksinya tasyahud itu al-kamilatu yang sempurna al-mufaddalah yang diutamakan adalah ladal Syafi'i menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala al-mufaddalah ladal Syafi'i adalah ma hadis rawahu yang meriwayatkan akan siapa musliman muslim wa ghairu dan selainnya an Ibnu Abbas ayru ya siapa Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an apa annahu bahwa sungguhnya sahabat Abdullah Ibnu Abbas adalah qala berkata siapa Ibnu Abbas karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah yu'allimuna mengajarkan siapa Nabi akan kita at-tasyahud akan tasawuf kama yu'allimuna sebagaimana mengajarkan siapa Nabi akan kita as-surah akan surah minal Qur'ani dari Quran fakana kemudian ada siapa kanjeng Nabi adalah yaqulu mengatakan atau bersabda siapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. At-tahiyatu bermula penghormatan al-mubarakatu yang diberikan kebaikan apa penghormatan tersebut as-sholawatu bermula rahmat ta'zim at-thayyibatu rahmat yang agung at-thayyibatu yang baik-baik itu ada lillahi bagi Allah. Assalamu bermula keselamatan alaika semoga tetap atas dirimu ayuhan nabi wahai nabi wa rahmatullahi dan semoga juga rahmat Allah wa barakatuh dan keberkahan Allah. Assalamu alaina bermula keselamatan adalah alaina tetap bagi kami wa ala ibadillahi dan atas hamba-hamba Allah as-salihina yang solih asyhadu gak bayang apa mas gak bayang apa gak bayang nih bayang nih ngarepe pengulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul
Astagfirullah. Ya fulan ibna fulan, angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka siti kamar mandi bimahri cibuk kredit. Asyhadu bersaksi siapa aku an akan sesungguhnya kelakuan adalah la ilaha tidak ada Tuhan adalah ada illallah kecuali Allah wa asyhadu dan bersaksi siapa aku anna Muhammadan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah. Wassalatu dan membaca salawat ala Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi di dalam tasahud akhir. Liqauli karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah malaikatahu dan malaikat Allah adalah yusalluna senantiasa mboten sallu nggih yusalluna senantiasa memberikan rahmat ta'zim senantiasa memberikan rahmat ta'zim dan senantiasa memohonkan ampunan siapa Allah dan malaikatnya alan nabi kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina yang tidak beriman tidak hai ya. Sallu membaca memohonkan rahmat ta'zim siapa kalian semua alaihi atas nabi wasallimu dan memohonkan selamat atas kalian semua ai alaihi tasliman dengan membaca memohonkan keselamatan yang sesungguhnya. Waqad ajma'atan telah berkonsensus bersepakat siapa al ulama ala annaha bahwa sesungguhnya membaca sholawat itu adalah la tajibu tidak wajib fi ghairi sholati di luar sholat. Fata'ayyana menjadi nyata apa wujubuha wajibnya membaca sholawat itu fiha di dalam sholat. Waqad akhraja dan benar-benar telah meriwayatkan siapa Ibnu Hibban wal Hakim was Sahih dan menganggap sahih siapa Imam Hakim akan hadis an Ibnu Mas'ud ayruya siapa Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an fis su'ali di dalam pertanyaan an kaifiyatis sholati tentang cara memohon rahmat ta'zim alaihi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa adalah kaifa bagaimana nusolli memohon rahmat ta'zim siapa kami alaika atas engkau idza nahnu shallaina alaika fi sholatina ketika bermula kami adalah shallaina salat siapa kami shallaina membaca memohon rahmat ta'zim siapa kami alaika pada engkau fi sholatina di dalam sholat kami sallallahu alaika moga memberikan rahmat ta'zim siapa Allah alaika padamu. Faqala kemudian bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qulu mengucaplah kalian semua. Wahada bermula ini adalah yu'ayyin menentukan apa hadza penjelasan hadis ini. Wahada bermula hadis ini adalah yu'ayyin menetapkan
Apa hadza anna mahallas shalah, bahwa tempat membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-sholatu, di dalam sholat. Jadi membaca sholawat di luar sholat itu tidak wajib. Sekalipun tidak wajib bukan berarti tidak dibaca. Wal munasibu, dan bermula yang paling relevan laha, untuk bacaan sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhir sholati, di akhir sholat. Fawajabat, maka wajib apa membaca sholawat fil julusil akhir, di dalam julus akhir, ba'da tasyahud, setelah membaca tasyahud. Wasighatu, bermula redaksi al-kamilah yang sempurna via dalam baca sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Allahumma ya Allah, sholli, muka memberikan rahmat yang agung siapa engkau ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala ali Muhammad, dan muka tetap atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama shallaita, sebagaimana memberikan rahmat yang agung siapa engkau ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim alaihi salam, wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, wa barik, dan semoga engkau memberikan tambahan kebaikan siapa engkau, dan moga memberikan tambahan kebaikan siapa engkau ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala wa ala ali Muhammadin, dan moga atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama barakta, sebagaimana memohon, kama barakta, sebagaimana memberikan tambahan kebaikan siapa engkau ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga Nabi Ibrahim, fil alamina, di alam semuanya, innaka, sungguhnya engkau adalah Hamidun, yang dipuji, Majidun, yang agung. Wa qad sabata, dan benar tetap apa hadza bermula ini bi ahaditsah, dengan hadis-hadis sahihatin yang sahih, rawahai, meriwayatkan akan ahadits sahihah siapa Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, wa fi fa'ti turuqiyah, dan di antara dan di beberapa dan di sebagian riwayat ahadits sahihah ziyadatun, bermula tambahan ala dzalika, atas hal tersebut, au naqsun, atau kurang dari apa yang dilafalkan. Wa taslimatu, dan membaca salam al-ula, yang pertama, meriwayatkan siapa Muslimun an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah yastaftihu, memulai siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salat, akan salat bitakbiri, dengan takbir Allahu Akbar. Wa kana, dan ada siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yahtimu, menutup atau mengakhiri siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salat, akan salat bitaslimi, dengan membaca salam. Wa niyatul khuruji, dan berniat keluar, minas sholati, berniat exit, keluar, minas sholati, dari pelaksanaan sholat. Al-ashahu, bermula yang lebih sahih, annaha, bermula niyatul khuruj minas sholat ini adalah laisa, tidak ada apa, niat keluar dari sholat itu adalah biruknin, rukun, walakinna, tetapi
niat keluar dari sholat itu adalah tusannu disunahkan. Riayatan karena menjaga lil qaul bagi pendapat bi annaha bahwa sesungguhnya niat keluar dari sholat itu adalah rukun. Wa tartibul arkan dan bermula urutan rukun-rukun adalah alama tetap sesuai ketentuan dzakarnahu yang telah menyebutkan siapa kami akan li khabaril musik karena hadis yang menceritakan orang yang jelek ya, sholat tahu akan sholatnya wa fihi dan di dalam hadis itu ya, dan adalah tetap di dalam hadis itu atful arkan bermula mengatfahkan ya, menghubungkan rukun-rukun itu bisumma dengan kata semua kemudian ya. Wahia dan bermula ya, summa itu litartib menunjukkan urutan. Wa amalan nabi dan bermula amal atau perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mangkul yang adalah al-mangkul yang dinukil bil ahadis ya, li khobari wa amalin nabi ya, wa amalin nabi dan amal dan perbuatan Nabi al-mangkul yang di transfer yang dinukil bil ahadis ya, dengan hadis-hadis sahihah yang sahih ya. Rukun ya, itu sesuatu yang mesti ada di dalam bangunan sebuah ibadah. Selain rukun ada kata wajib ya, tetapi ini tidak berlaku di dalam sholat ya, di dalam haji itu ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun itu dilanggar tidak sah, kalau wajib dilanggar maka ada denda ya. Alhamdulillah ya rahmatullah nggih, sekedap malih rampung nggih. Cara mengingatkan itu banyak macamnya. Kok lo ngidung api-api kok diokrok-okrok barang itu. Jadi rukun itu masuk dalam ibadah yang dilakukan, ya. Itu beda dengan syarat. Ya. Kalau syarat itu dipenuhi sebelum pelaksanaan satu ibadah itu dilakukan. Kalau rukun sholat itu disebutkan ada 18 berarti ya, ada hal-hal yang wajib ya, dilakukan saat orang itu melakukan sholat. Yang pertama niat ya. Niat ini mutlak ya, karena an-niyat tufarriqul adah wal ibadah. Nah, niat itu membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Nah, kalau sholat itu tentu tidak ada orang yang menunaikan kecuali untuk kepentingan ibadah. Tetapi mandi, makan, tidur, niku nek mboten diniati ya tidak bernilai ibadah. Tapi kalau diniati, niat ingsun ngerokok supaya ngaji ora ngantuk. Nah, niku ibadah, ngoten nggih. Niat ingsun ngopi nggih. Niku ibadah. Niat ingsun mam ngaji tak segap ibadah. Tidur nggih ngoten. Kalau enggak diniati enggak dapat ibadah. Sebanyak apa yang kita niatkan, sebanyak itu pula pahala yang kita dapatkan. Ngoten. Jadi di satu tempat di satu waktu. Di satu tempat di satu waktu niku niate dirempel nggih. Jadi niat iktikaf nek masjid nggih, niat iktikaf, niat silaturahim, niat thalabul ilm, niat taqarrub ilallah, niat ijtinab an-nawahihi, niat takmirul masjid, wae entuk akeh. Ya napa mawon diniati.
Semua ibadah sunnah dengan banyak niat sah adanya. Kecuali yang wajib. Kalau satu yang wajib maka tidak ada alternatif. Ya harus itu niat. Okay. Dasarnya surat Al-Bayyinah ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ad-din menurut Imam Wardi dalam diskusi banyak ulama menetapkan artinya din di sini adalah mengikhlaskan, memurniakan niat mboten krana camer. Napa niku? Calon mertua. Nggih. Goro-goro niku ora ngerti, Mbak, sampean duwe Mas ta? Duwe, Mas. Didelokno fotone, padahal foto sing ning HP niku fotone bintang film India. Oh, serius yang Mbak ini, Mbak. Akhirnya orang tuanya datang ke sini. Akhirnya caper cari perhatian. Cari perhatian, sholat di khusyuk-khusyukna. Niku lek kalek niate niku nggih mboten sah. Itu kudu mukhlishina lahuddin. Niki niat niku, kudu niat. Niat itu di dalam hati. Nggih. Persoalannya, okay, jadi pengalaman kita niki tidak bisa kita hentikan, okay, untuk masuk dalam pengalaman berikutnya, berkecamuk, ya. Jadi tidak ada lokalitas pengalaman di dalam benak kita nih. Nek mari ngaji ngeten niki terus misalnya sampean durung sholat isya atau kepengen sholat napa sunnah ngoten misalnya nggih. Niku situasinya masih ngaji, opone ngajine pas bab salat. Kira-kira sing dieling-eling salat. Coba bayang nih kalau mari tawaf ning matos terus salat. Oh. Sing didelok niku kan iku kudung mau kena mau apik ketoke ya. Tapi sayange kok rada larang ngono nggih. Tapi coba sih beke tak baleni maneh iso. Engko rono tibake wis dituku wong. Lah ngoten nggih. Ini berkecamuk. Maka kemudian niki kita bimbing hati niki nggih. Untuk memprotek agar pengalaman kedua setelah tawaf niku nggih itu hilang, terproteksi. Makanya Imam Syafi'i kemudian menyebutkan talafudun niat itu sunnah. Sekali lagi, talafud niat itu di luar sholat. Ngoten nggih. Tidak mengada-ada bentuk sholat, niatin jero hati. Ngoten. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi harus muktarinatan bid takbiratul ihram. Jadi pas usolin niku, nggih pas. Jadi usolli fardhal maghribi niku lisane terus pas Allah niku bayangne ngoten lho. Apa yang barusan diucap itu diucap lagi oleh hati kita. Allahu Akbar, ketika bar niku nggih bar ngoten. Artinya niatnya selesai ngoten lho, enggak boleh tertunda ngoten. Makanya ada orang niatnya panjang ngoten. Apa takbirin Allah karena nggih ngrentekne niku sholli fardhal isya fardhonillahi taala. Pas lillahi taala pas bar ngoten. Angel ngoten lho. Nah kecuali sampean mengikuti mazhab Maliki. Nggih. Karena tidak ada sunnah talafuz itu, nggih. Makanya pernah teman-teman dari Libya itu kita tanya, sampean kok enak salate? Gimana? Ya langsung teko nang masjid langsung Allahu Akbar cek enak gitu loh. Padahal wong Indonesia ngempakne kuwi sampai keliru. Iki sota posin usolli keliru uswatun hasanah lho. Iki bener sot apa durung? Sampai ngene lho gak goyang iki. Usolli fardhal iku usolli fardhal ka iso. Usolli fardhal isya ngoten iki. Nggih. Cek angel iki. Wis ngono Allah usolli fardhal. Allah wusu. Kowe. Anteng ngene ya doyong. Abotan tangan iki apa dia. Kenapa begitu? Nanti ada sunnah-sunnahnya at-tayammun itu nggih. Tayammun itu berlaku pada keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi. Tempatnya tayammun niku lho sunah kiri atau kanan dulu. Makan tangan kanan, pakai sendal kan.
kaki kiri, kaki kanan nggih. Ngoten niku lho. Wudu ngoten. Ora masuk dalam salat. Nah, salat ya ora fair. Mestinya orang menempatkannya tok takbirisan Allahu Akbar karena ke kanan dulu padahal tangan kanan di atas lah baru muter sit ya. Mestinya ngelepas ya gini Allahu Akbar rukuk yang ngono Allahu Akbar ora fair gitu deh makanya sujud gitu kaki kanan orang ngoten mboten teng mriku panggonane ngoten nggih. Jadi orang Allahu Akbar. Nah, itu takbir, takbir. Jadi harus nikum. Sekali lagi saya jelaskan, usolli itu di luar sholat. Jadi niatnya itu terjadi Allahu Akbar. Karena itu kemudian sunnah, menghadap tempat sholat, mahalus sujud itu, ngoten. Dalam diskusi bagaimana jika orang tidak bisa khusyuk kecuali memejamkan mata. Kalau itu yang terjadi terpaksa, mestinya menghadap Allah itu sama kalau sampean bertamu terus merem, ngapunten, tinggal nyengkir aja lah. Ya mestinya mboten ngoten nggih. Harus terus padha mbek ngomong mbek tola-tola ngeten, karena itu makruh nggih. Salat kemudian ngelihat kanan gitu. Ora biasa nih kok ndelok. Iya nek mau rokane piye kok kotor ngono ketok nggih. Nah. Paling enak itu mestinya mbak-mbak. Makan wis ora usah model-model nggih, diwehi bordiran pas ning tengah susan bordir ngono. Ana bordirane, akhire terus apik ya bordirane kok halus ya ngono. Sing mas-mas iki sing nggih terganggu terus niku. Nganggo batik, batike piye wis. Wes. Nggih. Sing dicritakno Ustaz Hasan iki napa jenenge? Nggawe kaos aji nemoto cap mangkok merah. Kaosan jale kowe tok diwaca. Utawa pilih aku aji nomor 6. Gak khusuk blas ngoten niku. Sunnahnya sampai orang kemudian ada yang enggak kepengin agar tidak terganggu sajadah itu diparingi kain putih supaya tidak tambah apa-apa. Atas keinginan supaya ada capaian-capaian yang bagus, kita apresiasi. Oh nek ngono panjene niate sampean monggo. Di beberapa masjid itu dipaling ditutup lagi itu nggih. Padahal tuku sajadah golek sing ono gambare. Baru sono gambare ditutup dhewe gitu nggih. Nggih. Tapi nggih niku dadi takbir nggih. Pertama niku niat itu bersamaan dengan takbir. Kemudian berdiri ketika mampu. Ini luar biasa. Ini namanya mabda'ut tasyri'. Napa? Ada mabda'us syariah, prinsip-prinsip syariah. Mabadi'us syariah niku wonten nggih. Jadi al-adalah, al-musawah nggih, dan as-sura. Jadi prinsip napa? Prinsip napa? Syariah itu 3. Satu napa? Adil. Adil itu proporsional. Sesuai siapa nggih, jenis kelamin apa nggih, sampai pada kemampuan. Mboten dibeda-beda, adil itu tidak harus sama. Dikembalikan kepada porsi masing-masing. Itu proporsional itu adil. Kemudian yang kedua al-musawah. Musawah itu egalitarian. Jadi ada kesamaan hak atas nama jenis kelamin, atas nama napa jenenge status sosial. Kemudian yang ketiga adalah as-sura. Beberapa di antara syariah niku diasaskan kepada pertimbangan-pertimbangan. Kemudian ada mabda'ut tasyri'. Mabda'ut tasyri' itu prinsip legislasi. Prinsip mengapa sebuah ajaran agama itu disyariatkan. Itu ada prinsipnya. Yang pertama adamul haraj.
tidak ada dosa yang telah lalu. Sing wis ya wis. Iki sing wong Jawa ora sing wong osing ya. Yang sudah ya sudah. Luar biasa. Karena itu ketika ada orang non muslim masuk Islam gimana nih? Sholatnya apa ya enggak lah, ya mulai dia masuk Islam itu. Afallahu amma salaf. Allah itu mengampunkan yang sudah-sudah. Adamul haraj. Dan orang tidak boleh menyesali apa yang telah lalu. Itu ya, tetapi tidak boleh berlarut-larut untuk dijadikan evaluasi. Yang nomor 2 adalah taklilut takalif. Kenapa? Taklilut takalif itu artinya mengurangkan beban. Mestinya berdiri itu sholat, nggak mampu duduk, nggak mampu tidur miring, nggak mampu terlentang, nggak mampu hanya isyarat mata, tidak mampu disolati. Puasa juga begitu, sekalipun nggak ada puasa beduk, tapi sebagai sebuah tadrib latihan tidak apa-apa. Atfan itu umur 3 tahun sudah puasa, sudah puasa sampai maghrib loh, Atfan. Muga-muga mari ngene gelem poso, soalnya wingi poso Kemis Mas. Mari poso Kemis, Senin tak ajak poso. Lo kan sudah raya gitu. Sudah hari raya. Sudah raya ya. Niku jenenge taklud takalif nggih. Jadi tidak ada Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha, enggak ada yang dibebani lebih dari kapasitas masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah at-tadrij atau tadarruj. Napa niku? Pelevelan, penahapan. Ya, jadi kemarin sudah kita ceritakan tentang Isra dan Mi'raj. 27 Rajab Nabi kita Muhammad napa? Ora hafal, wajib lagune Nasidah yang ria ya. Jadi Isra Mi'raj itu nggih pada malam 20 Rajab, 27 Rajab dan kembali itu qoblas subhi. Tapi tidak sesubuh itu sholat kemudian dilakukan. Subuh itu baru sosialisasi. Ada penahapan. Itu tidak langsung itu. Jadi nanti juga kalau sampean menemui komunitas di satu tempat, ya jangan dipaksakan seperti idealnya sampean sudah lakukan. Jadi Fatihah belum hafal. Ya sudah kalau gitu jangan sholat dulu, karena nggak hafal Fatihah. Fatihah itu rukun kauli, enggak. Makanya disebutkan tu ma tayassara minal Quran. Ya sudah. Bisa nggak bismillah saja? Bismillah, bismillah. Jadi Allahu Akbar, bismillah, bismillah, bismillah. Sampai akhir. Kira-kira berapa menit orang baca Fatihah itu? Ya sebanyak itu. Paham ya? Jangan dipaksakan. Seperti layaknya para sunan-sunan terdahulu nih. Makanya elegan sekali dakwah. Jadi ini yang perlu saya sebutkan. Ini bagian dari metode dakwah di Nusantara. Kemudian kita menyebut sebagai Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan madhab, bukan. Islam Nusantara itu sebatas. Kita mereview kembali perjalanan dakwah oleh para duat, para penganjur Islam di wilayah Nusantara yang elegan. Datang sengaja membawa barang itu, dagangan dari sana dijual ke sana, dan mereka itu santun, akhlak karimahnya luar biasa seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menerima apa yang didakwakan oleh Kanjeng Nabi itu, didakwakan oleh para sunan ini, oleh para wali itu, akhirnya diikuti. Ora wajib. Makanya kemudian dalam Islam Nusantara itu ada istilah-istilah. Bagaimana adat dan budaya itu, ada yang itu diasimilasikan, ada yang
inkulturasikan, ya, sampai ada yang dimutilasikan atau dipotong. Jadi kalau sampean paham, ya, coba bayangin niki durung riyoyo tapi nggak apa-apa, ya. Jadi lepet sama kupat. Ini sebuah ajaran agama yang dikemas dalam makanan. Mestinya orang tahu maknanya apa. Ketupat itu dari beras, beras itu punya karakter yang individualistik. Yang penting saya. Ngapain orang lain gue pikirin. Ya. Maksud lo? Jadi beras itu loh ya, kalau dalam karung dibocori mesti keluar dia. Ngapain mau terikat di dalam karung? Keluar gitu. Individualitas tinggi. Ya. Tetapi manusia itu sama dengan beras, punya karakter, punya potensi yang bisa dilekatkan. Karena kalau ditanam masih kemudian ada daya lekatnya. Makanya dulu tuh ngirim surat pakai nasi upo itu. Ambilkan upo, nggak usah pakai beras. Materai baru ngambil upo. Belum, ngerti nggih? Atau apa? Dulu tuh kartu apa, Mas? Perangko itu ya. Pakai nasi, ada daya lekatnya. Tapi kan satuan-satuannya masih bisa diambil. Maka diinisiasi oleh para wali, dikisahkan itu Sunan Ampel, ya. Dibuatlah ketupat. Ya. Kalau sudah menjadi ketupat seperti itu, sudah tidak ada lagi butiran-butiran berasnya. Mereka menyatu atas nama sesama beras. Ya. Beras boleh bermacam-macam, ada Cianjur, ada IR, macam-macam lah. Nggak apa-apa diambil, selama dia masih bernama beras, lepas seluruh bajunya, kulitnya itu. Tapi kalau satu, saya kalau nggak percaya buat. Nih, ketupat itu kalau satu saja masih ada beras yang belum terkuliti kulitnya itu, nggak jadi. Mau bersatu nggak? Mau, lepas bajunya. No. Baju politik, baju organisasi, atas nama Islam kita satu, sesama beras, sesama umat Islam, satu. Mengapa pakai ketupat, pakai janur? Janur itu adalah representasi dari pohon yang bermanfaat, dan itu dipakai dalam orang bahagia, perkawinan, khitanan, selalu menggunakan janur. Tidak ada itu, alhamdulillah meninggal dengan sukses. Wah. Terus ada janurnya, itu nggak ada, nggak pakai janur. Jadi janur seperti ya, kalau sampean pernah ke Bali, penjor itu semua pakai janur, mobil di spionnya dikasih itu karena punya harapan bahagia. Jadi janur itu representasi lambang dari kebahagiaan. Orang yang mau bersatu mesti bahagia, gitu loh. Terus dilambangkan lagi, ya. Jadi, wah ini pertanyaan panjang tapi itu ya, enggak hari inilah, besok aja. Ya. Intinya apa? Melalui itu, termasuk yang saya selalu kan dulu, ya, ketika ada tasakuran, kemudian ada tumpeng, ya. Apa maknanya tumpeng itu? Tumpeng itu mengapa ada nasinya yang menjulur gitu? Itu representasi perwujudan dari gunung. Gunung oleh orang Jawa kuno itu dihormati, dianggap sebagai tempat bersemayamnya Tuhan. Seperti orang-orang di Tengger, ya. Sama jangan bilang kok Kupermen pangeran yang Tengger tok kan ndi karo Amerika. Aja ngomong ngono gitu, keyakinan itu nggih. Jadi dianggap itu di Bromo itu ya, tempatnya Tuhan bersemayam di situ. Hari sesaji macam-macam. Ya. Jadi gunung itu dihormati. Cara mengalihkan penghormatannya tidak pada gunung yang sesungguhnya, dialihkan ke tumpeng, gitu loh. Sampai akhirnya melupakan gunung yang sesungguhnya. Dihormati sini loh. Saya tidak akan pernah mengganggu, tapi itu dihadirkan di sini. Itu caranya. Sunan Kudus, Mbak Yana mentanya itu nggak ada di Demak, di Kudus itu ada orang nyembelih sapi, nggak ada sampai hari ini.
Kenapa Idul Kurban itu nggak ada sapi di sana? Karena sapi dulu masyarakat situ tuh mayoritas Hindu. Sapi itu bagian dari hewan yang dihormati supaya tidak menyakiti. Jadi tidak mesisaan. Ayo mari kita sama-sama lukai hati mereka. Sembelih sapi ya. Loh, sapimu rasak nih. Enggak begitu, dihormati sampai hari ini. Ya. Pakai kerbau gitu loh. Itu cara yang elegan. Itu yang namanya Islam Nusantara. Jadi cara membahasakan itu bagaimana ngambil ikan tidak membuat keruh airnya, itu loh. Saya pernah ke Kamboja, saya pernah ke Vietnam, sampai di perbatasan Vietnam. Katanya para wali itu datang ya dari Cempa. Jadi sampai hari ini komunitas muslim di daerah Kamboja dan Vietnam itu disebut suku Cham. Mereka itu suku Cham. Saya mencoba tanya banyak pada orang mereka itu. Situs-situs peninggalan itu enggak ada sama sekali. Tapi begitu mudahnya kita nih. Di Sunan Kudus, gapuranya itu seperti candi, di dalamnya masih ada begitu. Borobudur sampai hari ini tidak ada yang membongkar. Tidak sulit kalau mau dibongkar itu, nggak sulit. Jadi ketika Islam menguasai kerajaan, bongkar itu Prambanan. Ya, cuek amat dengan destinasi wisata menghasilkan devisa. Ini syirik, hancurkan. Hancur nggak hari ini? Enggak. Tapi orang menjadi tahu. Kalau kemudian di Jawa, apalagi ini telak nih, di daerah Magelang mayoritas justru agama Islam yang dipeluk itu. Oh, ini luar biasa. Di tempat ibadah, sekalipun oleh Menteri Agama mau dijadikan tempat perayaan internasional kalau pas ada acara keagamaan budaya. Paham nggih? Untuk menghancurkan itu gampang, tapi kenapa tidak? Ini loh elegan. Orang menjadi tahu. Oh, berarti di sini dulu ada kerajaan Hindu. Iya, ini buktinya. Itu yang tidak dikehendaki oleh Yahudi. Maka ada punya keinginan agar Ka'bah itu dihancurkan, makam Nabi itu dihancurkan supaya tidak ada situs, nggak ada peninggalan. Oh, niku. Jadi bagian sedikit dari Islam. Takbirnya masih sama, takbirnya Allah masih Allahu Akbar, gitu loh. Salatnya masih menghadap kiblat, bukan, itu bukan madhab. Ini hanya menjelaskan metode dakwah, bagaimana masyarakat tidak terganggu tradisi. Karena sesungguhnya di Islam ini yang luar biasa. Ajaran Islam hari ini menjadi sebuah tradisi yang orang lupa kalau tradisi ini dulu adalah ajaran Islam. Ada kakak kelas Anda itu, kakak kelas Anda itu yang kemudian neliti tentang buwo. Tahu buwo? Nggak tahu buwo itu. Jadi kalau orang dapat undangan manten itu loh, becek, ya. Itu kan kemudian ada kotak gitu, kotak amal. Jadi sampai nulis, kadang-kadang saya juga pernah ketahuan itunya. Pas ngisi nggak banyak disuruh nulis itu, tulis. Sebelum saya masuk kan dilihat disamakan dengan nomor itu hadir itu. Nomor saya ingat 25. Terus amplopnya terus 25. Waduh, konangan isinya 25. Isinya 25.000 konangan itu ya. Masukkan cemplung itu. Ya. Jadi ada yang dimasukkan, ada yang saya pernah di Gonalegi nih. Saya nggak mau, saya berikan kepada sohibul makan dan makanan. Ya. Kepada sohibul baitnya saya berikan. Nggak mau dia, saya ditarik. Ternyata ada konternya, ada kasirnya itu. Ya. Diberikan, dibuka, ditulis dari siapa, nilainya berapa. Kon yo, ya tulis ya. Yang lebih parah lagi dari daerahnya Mbak Nuril itu ya. Di Situbondo, di Bondowoso. Diumum nih itu.
Pak Sakir 100.000. Wah. Pak Zamroni 50.000. Wah. Jadi setelah acara diumumkan pakai speaker, maunya konfirmasi. Jadi kalau kemudian aku mau 100. Iya tak 100. Enggak, aku mau 50 tok dudu 100. Kira-kira gak ono sing ngoten iki. Kenapa nggak pakai bil langsung titit terus keluar serut itu? Nggak perlu verifikasi. Kan masih manual pakai speaker. Nih. Paham nggih? Tujuannya untuk apa? Saya tidak akan pernah membalas kurang dari apa yang telah diberikan kepada saya. It's okay. Tapi nggak pernah dibaca nilai nominal dengan nilai insintrik. Mata uang itu ada nilai insintrik dan ada nilai nominalnya. Podo-podo 10.000 dulu dengan hari ini beda. Itu loh. Okay. Saya dulu kuliah bayar SPP Rp75.000. Hari ini 7.500.000 gitu loh. Itu namanya nilainya nominal sama 75, tapi nilai insintriknya berubah drastis itu. Lembong saya dulu dikirim sama orang tua almarhum itu mondok 1 bulan hanya 12.000. Itu dapat apa? Hari ini loh 12.000 dapat apa sama coba ayo maklum itu. Kotaan sudah minimal 25-30, itu 1 bulan 12.500, itu 1 bulan. Iya, karena makan itu 1 piring masih Rp5. Gitu. Es teh manis, wah itu manis, tambah. Ya. Kerupuk itu Rp1 dapat 5. Oh, gitu ya. Hari ini kerupuk berapa? 1.000, 2.500, bisa 5.000 kalau di hotel. Itu namanya nilai insintrik. Orang nggak mikir apa nggak ono nilai insintrik itu. Ya. Kalau di Gondalegi di ini gedung kandang itu lucu. Itu sudah ada indikasi gitu loh ya. Jadi kalau Pak Sakir itu saya kasih undangan plus rokok Ji Samsu. Itu Pak Sakir jangan kurang ngasih saya dari 100.000. Ya. Kalau Ji Samsu, Mas Zaka tawa isor ya, itu regane 50.000. Mas, buwe 50.000. Yang menentukan itu Sohibul Bait. Dengan rokoknya itu, jadi rokok itu sebagai, gue nempak suruhan barang lho Mbak, ning ngono ya. Suruhan barang yang ngono pakai ono rokok itu. Ya. Padahal itu, saya dulu punya angan-angan tuh, bikin undangan terus langsung. Ya. Di belakangnya tak tulisi, tapi nggak jadi itu ya, tak tulisi. Kado yang dibutuhkan. Pesisan gitu loh ya. Kado yang dibutuhkan. Kunci bersama mobilnya. Ojo kuncinya kunci mobil. Ya. Ya. Tulis itu ya, kalau kas ya. Terakhir sampai beras 5 kilo gitu. Terus kabeh cek genah ngono. Nah, itu ternyata apa? Dalam Islam ada sebuah kaidah al-ata'u wad-dain. Pemberian itu sama dengan hutang. Orang ditraktir sekali sama dengan hutang sekali. Jangan mau ditraktir berkali-kali. Itu artinya sampean dipastikan hutang sekian kali. Sama-sama jelas akan merasakan secara sosiologis moral itu nggih. Kondisi orang ditraktir terus itu gak enak itu nih. Hutang budi ya kan? Sampean punya keinginan untuk membalasnya. Makanya kemudian orang Jawa ngasih, gitu loh. Jadi ketika manten dikasih, sekalipun ada orang yang longgar hatinya, ya, enggak ini saya tasakuran, maka ditulisi mohon maaf tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada siapapun, mohon tidak memberikan karangan bunga, ya. Tetapi jika berkenan kirim uang ini rekeningnya. Karuan karangan bunga toh karena hasilnya itu rekening. Niki saya menginisiasi, kemarin sudah diskusi dengan Pak Kepala Kementerian Agama Kota Malang. Jadi kemarin saya mencoba menggagas, mempelajari kembali historisitas dan normativitas mahar. Mahar nanti ada istilah bagi saya itu MMR, mahar minimal regional.
Jadi nanti mahar itu ya, itu maharnya namanya mahar transformatif. Jadi mahar itu produktif. Gitu. Sama jangan mau satu waktu tuh harus mahar itu mestinya haknya wali bertanya. Sama jadi nih nanti niyain anak saya jadi pak, maharnya sekian ya. Gitu. Oh harus begitu. Sekalipun saya dulu kepada, ya, kalau saya dulu masa saya sebut itu saya malah kesulitan nyebut berapa maharnya ini ya. Ya. Kalau di Aceh mulai 17 juta sampai akhirnya berakhir menjadi 50 juta. Di Mbak Giza itu murah maharnya, bawaannya yang mahal. Bawa ranjang sak kasurnya, lemari sak isinya. Maharnya boleh masih 100.000 tapi bawaannya yang banyak itu. Tanya itu di Sulawesi model segitu semua, di Palangkaraya juga begitu, model mahal itu. Oke, saya tersinggung ketika ada ya orang Mesir bilang, yumkin nahnu natazawwaj imra'atan Indonesia bimahri ulbah ya wahidah min sejarah. Enaknya orang Indonesia itu kawin dengan satu bungkus rokok dapat perempuan selama-lamanya lagi gitu. Kan tersinggung kita. Jangan mau dengan mahar peralatan sholat, ketok gak tahu sholat. Dengan mahar mushaf gak tahu ngaji, mungkin hafal Quran. Awas nggih, bukan hafal Qurannya yang jadi mahar, taklimul Qurannya yang jadi mahar. Mas kawinnya hafal Quran. Apa manfaatnya? Enggak boleh itu. Ono sing tenanan apa ora iku. Apa mahare sepasang sendal jepit. Itu penghinaan terhadap institusi agama itu. Betul-betul. Terus disesuaikan itu. Jadi ini saat ini tanggal berapa niki? Ya, 3 April 2021 didadi duit piro niku? 3.421.000 rupiah. Ada tak 200.000 rupiah? Kan nggak ada nih, nggak boleh. Jadi ketika saya diminta ngakatkan terus mandan, ini harus mukawwam, harus yang bernilai. Hari ini uang 2.000 itu sudah nggak ada lah. 2021. Dari mana ada 2021? Nggak ada mau 1 rupiah hari ini. Kalau di Malaysia masih ada 1 sen ada, 2 sen ada, 1 ringgit ada. Kalau nggak tanya sama Mail nanti kan ada 2 ringgit gitu ya. Ya. Paham nggih? Jadi jangan mau itu peralatan sholat. Nggih. Iku mau ceritanya piye? Ma'al kudro, tadarruj ya tadrid, nggih. Jadi itu intinya, ya. Kemudian takbiratul ihram tadi sudah disampaikan sampai dengan tumak ninah di antara 2 sujud, nggih. Jadi memastikan harus tumak ninah. Makanya ngeten, nggih. Ada orang mendiskusikan seperti sholat yang di Blitar itu. Sholat Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita nggak tahu siapa mereka. Tapi ada orang bilang mereka sudah capek sekian hari di sawah. Bagaimana kemudian agama tidak membuat dia capek fisik dan psikis. Akhirnya dibuat begitu. Tapi ini mestinya nggak boleh melembaga, harus kemudian sedino rong dino terus juga agak panjang gitu. Ini jangan sama seperti orang Sasak. Islam waktu telu. Itu kan informasinya alam bisa saya pernah dapat cerita itu. Jadi santrinya Sunan Giri itu ada yang diperintah ke Nusa Tenggara Barat untuk mengajarkan Islam. Belum selesai mengajarkannya, kemudian pulang ke Jawa dipanggil. Akhirnya apa yang diterima itu yang dilakoni di Islam waktu telu itu. Mana Mbak Atala? Enggak no. Nah ini Mbak Atala sebelum pulang nanti diminta presentasi tentang Islam waktu telu.
Ada apa Islam Watu Telu? Siapa lagi yang Mataram? Yang Lombok? Mbak Talatok ya? Yes. Ceritakan itu belum genep ya. Sama di mana di Gedangan ya, Malang Selatan itu ada setelah zuhur, setelah Jumat sholat zuhur. Sampai hari ini kadang-kadang saya masih melakoni begitu itu. Ya. Jadi dulu itu ya, ketika Muslim di sana belum banyak, padahal Jumatan itu wajib, karena belum sampai 40 orang, maka begitu selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Ya, sholat zuhur, kenapa? Niki orangnya kurang 40. Ya. Penganjur Islamnya wafat, penerusnya nggak ngerti sampai hari ini. Jadi setelah sholat zuhur, sholat Jumat, sholat zuhur lagi, sholat zuhur. Padahal wis atusan wis. Ya. Nah itu sama seperti itu. Ya. Jadi yang penting tumuk nina, tumak nina. Jadi kudu berhenti sebentar. Kemarin kan sudah kita bahas di Tibian itu. Allahu Akbar. Diam sebentar, baru kemudian doa iftitah. Doa iftitah selesai, diam sebentar. Ta'awud selesai, diam sebentar. Fatihah selesai. Nah, ketika Fatihah ke surat itu ada 3 versi. Siji, baca terus, ya. 2, baca tapi perlahan. 3, diam, nunggu kira-kira makmum selesai baca Fatihah, baru dia baca surat. Supaya makmum tidak, jadi masih punya kewajiban mendengarkan suratnya imam, ya, tidak terganggu bacaannya imam. Karena ada orang kan kami sol-solen, ya. Kami sol-sol, jadi Fatihahnya nggak benar-benar karena bingung. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi memfasih-fasihno imam itu karena bacaannya banter, balik lagi enggak dirasa dia enggak sah, balik lagi. Jadi misalnya gini, Allahu Akbar, jadi sampai misalnya kul huwallahu ahad terakhir, jadi diem, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Oh, loh, kok hanya lam yakul enggak Fatihah? Wes mau mocoku kayak perlahan. Kira-kira baca Fatihah selesai baru dikeraskan gitu. Tapi ada yang diem, ya, diem kan nggak ngerti nih kira-kira berapa lama baca Fatihahnya. Ya. Niku, jadi intinya tumak nina, ya. Kemudian julus tadi sudah jelas, tasyahud dan baca sholawat. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita kaji tapi tidak malam hari ini berkenaan dengan gerakan-gerakan sholat yang ya tidak ada segala sesuatu yang Allah perintahkan kecuali punya manfaat yang luar biasa untuk kita. Ya. Karena itu ada senam wai tangkung. Coba nanti di browsing senam wai tangkung. Niku sholat senam yang diekstrak dari gerakan sholat. Jadi orang mempelajari. Jadi ada orang Taiwan masuk Islam, kemudian dia mencoba menggali, kok orang Islam ada takbir, ada rukuk, dibaca itu. Nah kemudian dia kepengen memberikan sesuatu, ya, harapannya untuk dakwah. Oke. Inti atau ya sari dari sholat itu kemudian dijadikan senam wai tangkung. Ya, itu luar biasa itu. Orang sholat sesuai dengan kaidah-kaidahnya dia harus sholat, itu sehat, betul. Sama dengan sumutasihu, puasa itu mesti sehat kalau sesuai dengan aturan mainnya. Puasa kapan puasa? Berapa kali kita masuk lagi nih? Minggu ngajeng terakhir, minggu ngajeng puasa, langsung niki. Buka puasa, langsung bab puasa, ini terkait, tapi mangke perspektif kesehatan. Jadi sumutasi karena ada orang Amerika yang menyayangkan. Jadi ada seorang orientalis membaca
Kasihan orang Islam. Kenapa? Sesungguhnya kalau dia ikuti ajaran agamanya, dia sehat itu. Apa artinya? Menurut saya, sholatnya belum benar. Gitu. Jadi ada orang orientalis, orang non-muslim, ya, dia membaca puasanya orang muslim belum benar. Masih ngikuti, pokoknya ya, imsak, ya, pokoknya tidak makan, tidak minum dari jam yang ditentukan sampai dengan maghrib. Tapi sesungguhnya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya. Ya, sebelum puasa nanti kita bahas persoalan puasa. Ya. Supaya kita ada pemahaman. Ya. Beda question. Ya. Maksudnya any question. Any question. Untuk pertanyaan. Kalau English Timur ini hebat. Beda question. Ampun, ada pertanyaan? Mari kita tasakuran ini. Semoga kita bersama orang yang kita cinta, keluarga besar kita, senantiasa Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang halal yang barokah, kesehatan yang prima. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang halal yang barokah, dengan kehalalan dan rezeki menjadikan kita mudah menunaikan ibadah dan mudah meninggalkan maksiat. Apa yang kita pinta bersama keluarga yang kita cinta senantiasa Allah berikan pengabulan, ijabah ad-da'wat. Allah mudahkan kita ziarah haramain, ya, haji umroh dan sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua dipastikan kita menjadi putra-putri yang solih-solihah. Dan jika ada di antara keluarga kita, guru-guru kita yang hari ini sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifaan dan juga tirusakuman wala alama, para dokter, para tenaga kesehatan yang berjuang keras membantu agar yang terpapar segera diberikan kesembuhan. Semoga senantiasa diberi ketambahan, kesehatan yang prima dan kesabaran yang luar biasa, dan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita besar semuanya, dan siapapun orang yang telah mendonasi sumbangan sedikit banyak untuk pondok ini atau di asaskan, dikomitmenkan untuk semua yang sudah wafat. Semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Allah berikan keberkahan hidup kita, rezeki kita, ilmu kita, keluarga kita, dan senantiasa Allah berikan kepada kita ketapan iman serta husnul khotimah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila khatim Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.